ya Bapa. Masuk dalam hadirat-Mu yang kudus, perkenankan hamba-Mu ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Perkenankan hamba-Mu ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus, perkenankan hamba-Mu ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita siapkan hati kita. Yang Maha Kudus Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga,
Saat ini ya Bapa, kami ada di hadapan-Mu. Kami mau duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Dan kami mau mempersiapkan hati kami untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Berbicaralah bagi kami ya Bapa. Sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami. Dan Roh Kudus Tuhan akan mengajar kami, membuat kami mengerti apa yang Bapa kehendaki ketika kami mendengar akan kebenaran firman-Mu. Lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, hamba-Mu hanyalah alat yang tidak dapat berbuat apa-apa jika Bapa tidak mengurapi hamba. Oleh sebab itu hamba mohon belas kasihan Bapa untuk mengurapi hamba, menaruh setiap perkataan dalam lidah bibir mulut hamba untuk disampaikan, dan kiranya perkataan itu adalah perkataan yang benar-benar berasal dari hati Bapa, dari pikiran dan perasaan Bapa, supaya setiap kebenaran firman-Mu itulah yang akan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjalanan kehidupan ini ada begitu banyak keputusan-keputusan hidup yang kita ambil, ya. Tetapi persoalannya adalah keputusan-keputusan yang kita ambil atau yang kita buat di dalam kehidupan kita itu seringkali adalah keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Artinya kita membuat keputusan tetapi kita tidak pernah memikirkan apakah keputusan yang kita ambil atau yang kita buat di dalam hidup kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Kenapa ini terjadi di dalam kehidupan kita? Sebenarnya karena keputusan yang kita ambil atau keputusan yang kita buat itu, saudaraku, selalu berdasarkan keinginan hati kita sendiri, keinginan diri kita sendiri, hawa nafsu diri kita sendiri. Itulah yang membuat semua keputusan yang kita buat itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Karena ada begitu banyak keputusan-keputusan hidup yang kita buat, semuanya itu cenderung dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging. Padahal kita tahu benar bahwa keinginan-keinginan daging itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan dampaknya itu akan berbahaya bagi kehidupan kita di kekekalan nanti. Kalau kita mau melihat beberapa kebenaran firman Tuhan, misalnya kita melihat Roma pasal 8 ayat 6, Roma pasal 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ini artinya kalau kita tetap hidup mengikuti keinginan daging, melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan daging, maka firman Tuhan katakan keinginan daging adalah maut. Artinya keinginan daging itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Sekarang memang kita belum melihat dampaknya, saudaraku, tetapi nanti ketika berada di balik kematian baru kita terkejut bahwa cara hidup kita, keputusan yang kita ambil, perbuatan-perbuatan hidup kita yang menuruti keinginan daging itu akan membawa kita kepada maut. Maut itu apa? Wahyu 20 ayat 14, kita lihat Wahyu 20 ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi maut itu berarti kematian yang kedua. Artinya ketika masa hidup kita di dunia ini berakhir, kita akan menghadapi kematian. Ini kematian yang pertama, saudaraku. Tetapi di balik kematian itu kita harus menghadap pengadilan Kristus. Di hadapan pengadilan itulah Tuhan akan berterus terang apakah kehidupan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak.
Kalau tidak, maka itu yang terjadi seperti yang dikatakan di dalam Wahyu 20 ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Ketika kehidupan kita ditemukan tidak berkenan di hadapan Allah, maka kita akan terbuang dari hadapan Allah ke dalam lautan api. Dan ini adalah kengerian yang sangat dahsyat, saudaraku. Lalu kalau kita melihat lagi Roma pasal 8 ayatnya yang ke-7, apa yang firman Tuhan katakan tentang keinginan daging? Roma 8 ayat yang ke-7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Perhatikan itu, saudaraku. Jadi kalau kita masih tetap hidup di dalam keinginan daging, maka hal itu sama dengan kita melakukan perseteruan terhadap Allah. Saudara perhatikan itu. Jadi di sini kita harus memperhatikan perjalanan kehidupan kita. Apakah keputusan-keputusan yang kita buat itu atau perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak, saudaraku? Galatia pasal yang kelima ayat 17, kita lihat lagi firman Tuhan katakan apa tentang keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, saudaraku, oleh sebab itu sebagai orang percaya, kita harus benar-benar memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Ya, keputusan-keputusan hidup yang kita buat, ya, keputusan-keputusan hidup yang kita ambil, kita harus jujur memeriksa diri kita, apakah itu semua sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Sebab kalau kita mengaku diri sebagai orang percaya, ya, kita ada di dalam Kristus, kita milik Kristus, berarti kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan sesuai dengan apa yang kita mau atau kita kehendaki sendiri, saudaraku. Saudara, Galatia pasal yang kelima ayat 24, kalau kita lihat Galatia pasal yang kelima ayat 24, dikatakan apa? Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kalau kita mengaku kita ada di dalam Kristus, itu artinya kita harus menyelipkan daging kita. Atau dengan kata lain, kita harus mau mematikan setiap keinginan-keinginan daging kita, saudaraku. Jadi kita harus tetap ingat bahwa kalau kita masih tetap mau hidup menuruti keinginan diri sendiri, hawa nafsu diri sendiri yang dipenuhi dengan keinginan daging, itu berarti kita sedang memberontak kepada Allah atau kita berseteru dengan Allah, saudaraku. Dan di ayat firman Tuhan yang lain, hal ini juga menunjukkan bahwa kita menjadikan diri kita musuh Allah. Karena apa? Keinginan daging itu selalu berkaitan dengan kesenangan-kesenangan hidup dunia. Dan kita tahu saat ini dunia menawarkan begitu banyak kesenangan hidup. Lalu kita memilih untuk menikmati semuanya itu tanpa kita menyadari bahwa mengikatkan diri dengan kesenangan-kesenangan hidup dunia, atau dengan kata lain kita terus bersahabat dengan dunia ini, firman Tuhan katakan kita menjadikan diri kita musuh Allah. Yakobus pasal 4 ayat yang keempat kalau kita baca lagi, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudaraku, ini sudah sangat jelas sekali. Tetapi seringkali kita masa bodoh dengan kebenaran ini. Kita seperti orang yang tidak mau tahu dengan peringatan ini, saudaraku. Lalu kalau sampai detik ini kita tidak mau menyadarinya, kita tetap hidup di dalam keinginan daging, hidup bersahabat dengan dunia ini, mencintai dunia ini, sebenarnya kita sedang menggiring diri kita kepada kebinasaan. Saudaraku,
jika kita tidak mengambil keputusan untuk melepaskan diri ya dari keterikatan dengan semua hawa nafsu diri kita, jika kita tidak mau menyalibkan daging kita, atau jika kita tidak mau mematikan semua keinginan-keinginan daging kita, maka sekali lagi saya harus katakan, diri kita sedang berada di dalam ancaman bahaya di kekekalan. Karena orang yang hidup di dalam keinginan daging, berada di balik kematian, tidak akan mungkin bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Ingat firman Tuhan katakan tadi, keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Keduanya bertentangan. Itulah sebabnya jika kita ingin supaya di balik kematian nanti kita bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga, maka saya harus katakan dengan tegas bahwa kita harus stop ya, berhenti hidup menuruti keinginan-keinginan daging, berhenti hidup menuruti hawa nafsu diri sendiri. Lalu kita harus mengarahkan diri kita, atau dengan kata lain, kita harus memaksa diri kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Hidup melakukan semua kehendak Allah Bapa di sorga. Saudaraku, kita harus sadar, selama ini kita belajar kebenaran firman Tuhan, sebenarnya yang Tuhan mau kita hidup melakukan semua kehendak Allah Bapa di sorga. Tetapi yang kita lakukan di dalam kehidupan kita adalah kita mengikuti keinginan diri kita sendiri. Nah, pada akhirnya kita hanya berkata kita orang percaya, tetapi kita tidak hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Karena kalau kita berkata kita percaya kepada Allah di dalam Kristus, berarti kita harus hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah, saudaraku. Kita harus hidup di dalam penundukan diri penuh terhadap kedaulatan Allah. Dengan kata lain, kita harus hidup melakukan semua perintah Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau sekarang kita mengerti bahwa hidup menuruti keinginan daging itu akan berbahaya bagi kehidupan kita di kekekalan nanti. Atau dengan kata lain, kalau kita masih tetap hidup menuruti keinginan daging, berarti kita tidak akan pernah dikenal oleh Allah. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, kita akan terbuang dari hadapan Allah, terbuang ke dalam api yang kekal. Lalu kalau kita sudah mengerti kebenaran ini, tetapi kita masih tetap hidup menuruti keinginan-keinginan daging kita, itu berarti, saudaraku, kita sendiri yang tidak ingin diselamatkan di dalam Kristus. Kita ditebus supaya kita diselamatkan, tetapi setelah ditebus, yang Tuhan mau kita harus mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar. Dengan kata lain, kita harus hidup hanya untuk melakukan semua kehendak Allah Bapa di sorga. Tetapi kita menolak itu karena kita lebih tertarik dengan tawaran-tawaran dunia untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini terjadi karena kita tidak mau hidup di dalam penundukan diri penuh terhadap Allah. Padahal kita tahu firman Tuhan katakan dengan sangat jelas, orang yang tidak hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga tidak akan diterima di dalam kerajaan Allah. Itu jelas sekali. Kalau kita melihat lagi Matius pasal yang ke-7 ayat 21, firman Tuhan katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Saudara perhatikan itu. Jadi percuma kita menjadi orang percaya, percuma kita menjadi orang Kristen, percuma kita mengaku diri sebagai anak-anak Allah, kalau kita tidak hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Ingat saudaraku, perkataan ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri, bukan perkataan orang lain. Jadi Tuhan Yesus katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Dengan kata lain, kalau kita memanggil Kristus dengan sebutan Tuhan, ya memang dia Tuhan. Kalau kita berkata kita percaya kepada dia, kepada Kristus, itu benar, karena dialah yang berkuasa. Tetapi
Yang Tuhan mau adalah ketika kita percaya kepada Dia, ya, ketika kita memanggil Dia dengan sebutan Tuhan, Tuhan, maka semua itu baru akan menjadi benar seperti panggilan kita, seperti pengakuan kita, yaitu ketika kita hidup melakukan semua kehendak Allah Bapa di sorga. Jika tidak, maka semua itu akan menjadi sia-sia. Oleh sebab itu, saudaraku, kalau kita sudah mengerti bahwa hidup menuruti keinginan daging itu akan membawa kita kepada kebinasaan, maka sekarang kita harus memilih, yaitu memilih untuk melepaskan semua keinginan diri, menyalibkan semua keinginan daging, dan kita harus taat. Sekali lagi saya katakan, kita harus taat. Kita harus taat, hidup melakukan semua kehendak Allah Bapa di sorga, supaya pada akhirnya kita bisa diterima di dalam kerajaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita angkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga, dan kita mau menerima berkat-Nya. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menyadarkan kami bahwa selama kami masih hidup di dunia ini, kami harus mengerahkan hidup kami hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, ya Allah. Kami tidak mau lagi hidup di dalam keinginan-keinginan diri yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Karena kami tidak ingin pada akhirnya, ya Bapa, kami akan terbuang ke dalam kebinasaan. Kami mau berubah hari ini. Kami mau menyerahkan diri kami sepenuhnya untuk hidup di dalam penurutan akan kehendak-Mu, ya Allah. Supaya kehidupan kami semakin hari semakin ditemukan berkenan di hadapan-Mu. Dan kami hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu saat ini, sampai waktu Tuhan tiba bagi kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Dan biarlah saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kiranya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, dan memberkati kehidupan kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.